cinta ataupun sihir dirimu sayang. Rasa pahit yang ku rasakan ini pasti akan bisa terasa manis. Tak terhentikan meski kadang menyakitkan, tapi biarlah CSOCO rasakan cinta. Rasanya bagaikan coba sekali merasakannya, takkan pernah bisa lupa. CSOCO bersama kamu, rasanya bagaikan coba. Hatiku terbuai dalam cinta yang panas membara. CSOCO. Sejujurnya, aku tidak pernah percaya hal seperti itu sebelumnya. Buat aku saja semuanya. Kembalikan. Ini punyaku. Makannya bersama-sama. Tidak mau. Aku makan sendiri saja. Komugi? Kau kenapa? Bertahanlah. Semuanya ditelan penunggu Danau Microgreen. Penunggu? Tadinya aku kira itu hanya sekedar gosip. Ternyata gosip tentang penunggu Danau Microgreen itu... Penunggu Danau Microgreen. Teh di rumah kakao tidak kental. Tapi hal itu tidak penting, kan? Kami sedang menunggu kau menceritakan apa yang terjadi. Aku tidak ingin menceritakannya karena itu pengalaman yang sangat mengerikan. Hari ini, sepulang kuliah, atas perintah dari Komandan Murakata, kami semua anggota pasukan penyelidik ilmiah berkumpul di pinggiran Danau Microgreen. Aku kira kalian pasti sudah mendengarnya. Ada desas-desus yang mengatakan bahwa di Danau Microgreen ini ada makhluk penunggu yang belum diketahui jelas wujudnya. Tetapi, masih jarang orang yang mengetahui tentang cerita bahwa sebenarnya penunggu itu menjaga harta yang ada di dasar danau ini. Karena itu, kita, pasukan penyelidik ilmiah atau SMAT, harus segera mencari harta karun yang ada di danau ini, agar kita bisa segera terlepas dari kesulitan keuangan yang menimpa kita selama ini. Semuanya, apakah kalian setuju? Tidak setuju. Kalau aku, tentu saja setuju. Kak Murakata. Sudah kuduga, kau pasti akan menyetujuinya. Kak Murakata. Ayo teman-teman, kita beraksi! Tunggu aku, Kak Murakata. Ayo, maju semuanya. Yang benar saja. Begitu ceritanya. Hah? Harta karun? Tapi penunggunya juga ada. Selamat datang, Tuan. Silakan. Ayo, silakan. Ayo, sekali. Sekeliling Danau Microgreen tiba-tiba saja dipenuhi oleh orang-orang yang ingin menyaksikan penunggu Danau Microgreen yang kemarin telah menyerang pasukan penyelidik ilmiah. Lalu para siswa perguruan yang bermental baja akan segera berangkat untuk mencari harta karun yang tersimpan di danau itu. Memalukan. Kenapa aku yang super kaya ini harus ikut mencari harta yang tidak jelas kebenaran ada atau tidaknya? Raf, aku senang kau mau meminjamkan kapas lamu. Untuk Hinano mau apa saja pasti gampang. Nah, Pak Guru Gana, apakah menurut Anda mereka akan berhasil? Mustahil. Bagaimanapun juga, lawannya adalah penunggu danau yang wujudnya masih misterius. Sebenarnya makhluk apakah penunggu itu? Belum diketahui. Karena itulah disebut misterius.
Untuk bertarung melawan penunggu, serangan apa yang efektif? Aku tidak tahu. Tidak tahu apa-apa. Kenapa menerima tugas jadi komentator? Itu karena kemunculanku di episode ini cuma sedikit. Ku beritahu kau, biarpun kelihatannya begini, tapi aku ini telah menguasai sihir pemanggil dari seluruh dunia. Dan Bentar, sering... tampaknya pencari harta karun akan segera berangkat. Selamat jalan! Jangan sampai gagal ya! Bawa harta karunnya! Ini semua karena gajiku sebagai guru terlalu kecil. Selamat jalan, dadah. Panggil penanggung jawabnya! Dengan sensor mutakhir kapal selam ini, kita bisa mengetahui bagaimana kondisi dasar danau. Ya, lumayan. Kalau berhasil menemukan harta, akan kubelikan apa ya? Beli coklat saja. Akhirnya selesai juga. Yang namanya organisasi kejahatan rahasia itu paling tidak harus memiliki satu pangkalan di bawah air. Daripada pangkalan, ini lebih cocok disebut gudang bawah air. Apa itu? Itu seperti kapal selam. Gawat. Monster laba-laba, hancurkan mereka sekarang juga. Apa? Kau menyuruhku bertarung melawan kapal selam hanya dengan tangan kosong? Tapi kau kan monster. Biarpun monster, tapi aku takut kehilangan nyawaku. Dasar tidak berguna. Baiklah. Sekarang akan kuperlihatkan kehebatan pangkalan rahasia ini. Kenapa tidak dari tadi saja? Ini serangan listrik. Hah? Serangan listrik? Rasakan. Kenapa begini? Kalau mengalirkan listrik di dalam air, tentu saja kita juga akan terkena setrum. Lawan yang mengerikan. Tapi lawan belum melakukan apa-apa. Apa boleh buat? Dengan kekuatan senjata tempur terkuat kebanggaan G-Joker, aku akan menjadikan mereka puing-puing di dasar danau. Siap meluncurkan torpedo belut listrik. Kenapa senjatanya dinamakan belut listrik? Luncurkan! Ada sesuatu yang mendekat. Sesuatu yang sangat besar. Apa? Apa itu penunggu danau? Ada apa ini? Cumi, Cumi-cumi! rasakan ini. Aku makan. Kita mau dimakan. Jangan makan kakak! Apa yang terjadi? Kukira aku akan mati. Kenapa airnya asin? Karena dulu danau Mikrogren menjadi satu dengan laut, tapi akhirnya terpisah akibat pergerakan kerak bumi. Ini di mana? Mungkin goa. Bukan. Kelihatannya ini reruntuhan bangunan masa lalu. Ternyata di dalam danau Mikrogren ada tempat seperti ini. Jangan-jangan ini adalah tempat harta karun itu disembunyikan. Ada apa, Hinano? Macha dan Azuki tidak ada. Iya, kita terpisah dengan mereka. Tapi aku yakin mereka juga pasti ada di sekitar sini. Benar juga. Ayo, kita cari mereka. Seperti labirin ya. Ada yang datang. Mungkin Macha dan Azuki. Aku tidak yakin. Bisa jadi itu musuh. Yang benar saja. Bukankah cumi-cumi tadi ada di luar sana? Cumi-cumi!
Kenapa ada cumi-cumi raksasa sebanyak itu? Iya, ada yang lebih aneh. Kenapa cumi-cumi bisa jalan di darat dengan mudah? Apa itu berarti cumi-cumi raksasa yang tadi bukan penunggu danau? Bukan. Yang baru saja bicara kura-kura ini ya? Sepertinya memang dia. Cumi-cumi raksasa itu bukan penunggu. Lalu makhluk apa itu? Biarpun ku beritahu, anak muda seperti kalian tidak akan bisa mengerti. Sombong sekali dia. Kita tinggal saja. Tunggu, balikan badanku dulu. Aku tidak akan sombong lagi. Sejak awal, cumi-cumi raksasa itu memang berasal dari dalam sini. Lalu karena suatu sebab, mereka jadi keluar. Jadi bukan penunggu ya? Bukan, penunggu danau Microgreen bukanlah cumi-cumi. Lalu siapa? Akulah penunggunya. Buang-buang waktu saja. Ayo kita pergi. Tunggu, itu benar. Aku adalah penunggu sejak 200 juta tahun yang lalu. Memangnya kalau kura-kura biasa bisa bicara? Bohong, kami tidak percaya. Mana, perlihatkan buktinya. Ini kartu namaku. Di sini tertulis dia penunggunya. Ternyata benar. Kalau sudah percaya, cepat balikan badanku. Oh ya, tapi kalau boleh aku tahu tempat apa ini? Aku juga tidak tahu pasti. Tapi 100 juta tahun yang lalu, saat tempat ini masih merupakan laut, tiba-tiba di sini mendarat piring terbang yang sangat besar bagaikan gunung. Dan ini adalah bagian dalam piring terbang itu. Jangan-jangan itu makhluk luar angkasa. Para makhluk yang menaiki piring terbang itu menangkap berbagai makhluk bumi, lalu diteliti dan dijadikan bahan percobaan. Sekarang di mana mereka? Mereka mati karena sudah tua. Dan makhluk yang terakhir sepertinya agak pikun. Tapi biarpun mereka mati, piring terbang mereka tetap hidup. Kadang-kadang mereka bekerja secara otomatis, lalu menghisap makhluk hidup dan dengan seenaknya menjadikan makhluk itu raksasa atau digabungkan dengan makhluk hidup yang lain. Aku juga sampai di sini karena tersedot olehnya. Jadi dengan cara seperti itu cumi-cumi raksasa tercipta. Jadi di tempat ini banyak berkeliaran makhluk seperti itu? Ya, lumayan. Yang benar saja. Ayo, cepat kita keluar. Di mana pintu keluarnya? Tempat kalian masuk itu adalah satu-satunya jalan keluar. Lalu, kapan pintunya terbuka lagi? Kalau aku tahu kapan terbukanya, pasti aku tidak akan berada di sini. Mungkin 1 tahun atau 5.000 tahun lagi. Apa? Lagi-lagi kita sial. Rencana membuat pangkalan di bawah air dibatalkan saja. Kepiting digabung dengan bintang laut. Jadi monster kepiting bintang. Monster! Keren. Sudah kuputuskan, kau akan kujadikan prajurit J-Joker yang terkuat. Nanamin. Nanamin. Kelihatannya keadaan semakin gawat, Nona. Tempat ini seperti tempat berkumpulnya monster jahat. Dia tidak mengerti juga. Apa itu? Ayo kita lihat, ayo. Wah, luar biasa. Ini harta karun. Kita kaya. Kalau ada sebanyak ini, kita bisa membuat rumah produksi sendiri. Bisa melakukan debut konser di Microgreen Dam. Mereka banyak sekali. Tidak ada jalan lain, kita bekukan mereka semua. Hiya! Hup! Cerita selingan. Yang pertama, harta karun. Kakak, kenapa kau kelihatan begitu senang? Aku menemukan harta karun sekarang. Hup! Hiya! Mereka tidak membeku. Ayo kita coba sekali lagi. Cerita selingan. Yang kedua, cumi-cumi. Katanya di Danau Microgreen banyak cumi-cuminya ya. Bisa dimakan cuma-cuma. Hup, hiya.
Kita harus bagaimana sekarang? Suara itu. Itu Iwasi. Benar juga. Aku dengar mereka menghilang secara tiba-tiba. Hei, Iwasi! Hah? Kakao? Kenapa kalian jadi manusia ikan? Setelah terkena sinar aneh, tiba-tiba kami jadi begini. Lalu bagaimana dengan Murakata dan Deborah? Lihat kanan kalian. Wah, Deborah, ekormu sungguh mempesona. Kak Murakata, sirip punggungmu sangat seksi. Benarkah? Dalam keadaan apapun yang mereka lakukan selalu sama. Aku mencium bau coklat. Apa? Almond, tunggu aku! Sepertinya ini adalah gudang makanan makhluk luar angkasa. Makanan mereka coklat. Kakao, berjuanglah, makan yang banyak ya. Oh, ada apa? Hinano, awas! Kenapa bisa ada dinosaurus di tempat ini? Tentu saja ada. Dia di sini sejak 100 juta tahun yang lalu. Kalau begitu aku akan melindungi Hinano darimu. Hiya! Makhluk apa ini? Kau mau merebut coklatku ya? Rasakan ini! Kakao memang hebat. Hai monster-monster, dengarkan aku baik-baik. Mulai hari ini, kalian kujadikan prajurit J-Joker untuk membantu rencanaku menguasai dunia. Tidak ada yang mendengarkan. Bisik, kupukul kau nanti. Bukankah sudah dipukul? Hei kau, J-Joker. Bahkan di tempat seperti ini pun, kau masih belum melupakan ambisi jahatmu. Aku tidak tahu siapa kau, tapi kelihatannya kau punya semangat yang tinggi. Akan kugagalkan rencanamu. Berubah, kesatria bertopeng. Hah! Celaka, bagaimana ini? Aku lupa bawa kostumnya. Saat sedang menderita pun, kau tetap mempesona, Kak Murakata. Ya, cerita selingan yang ke-358. Kura-kura aku tidak memelihara kura-kura. Tidak usah kura-kura. Iya. Makannya sudah habis. Ayo teruskan, kalau berhenti kita bisa dibunuh. Cerita selingan yang ke-359. Ini bisa dimakan tidak ya? Kakao hebat. Benarkah? Yang seperti ini juga ada? Ini, satu lagi. Terima ini. Ayo, ini. Hei, hentikan. Kalau begini, nanti piring terbang ini. Pendek kata, yang disebut sihir itu hanya bisa digunakan oleh orang yang mempunyai kekuatan jiwa yang lemah. Itu adalah keajaiban yang hanya bisa didapat oleh orang yang terpilih. Kelompok pencari harta telah kembali. Tampaknya mereka berhasil mengalahkan penunggu danau. Wah, hebat sekali. Kak Murakata, kita... Iya, Deborah. Kita kembali normal. Jadi begitu, saat terjadi ledakan tadi, kita terkena sinar yang itu lagi. Jadi cumi ini ya penunggunya. Bagaimana bisa mengalahkannya? Malam ini kita mengadakan pesta cumi bakar, setuju kan? Ya, setuju. Padahal penunggu sebenarnya adalah aku. Bodoh. Bersenang-senanglah kalian selagi bisa. Tidak lama lagi, pasukan monster J-Joker akan segera menenggelamkan kalian ke dalam kengerian.
Mengenai itu, Ada apa? semua monster sudah kembali menjadi kepiting, bintang laut, atau yang lainnya. Nona Min, tunggu. Begitulah, Danau Microgrand telah kembali damai. Biarpun makhluk anehnya bertambah lagi. Cerita selingan ke 1126. Kapal selam. Kapal selam ini keren kan? Ya, tidak bisa karam. Iya. Jangan melawak di sini! Wahai penunggu, tolonglah kami dari kitab sihir.